Apa kata Nabi? Inna dunya, sesungguhnya dunia ini hulwatun, manis. Dan ternyata yang manis-manis inilah yang jadi penyakit, namanya kencing manis. Yang pahit-pahit itulah yang jadi obat, namanya jamu. Manusia ini berubah disebabkan tiga. Manusia ini berubah disebabkan tiga. Kalau ada manusia tidak berubah karena tiga ini, mantap, the best. Pertama, jadi penguasa. Dua, punya harta. Tiga, dekat dengan kekuasaan. Banyak orang tergelincir, jatuh, terpeleset, hancur disebabkan dunia. Ittaqud dunia, ittaqun nisa. Isi dunia ini apa? Harta, tahta, wanita, Toyota. Sakit hati pula Daihatsus. Bukan itu maksudnya. Maksudnya genggam dunia ini. Berkuasalah, ambillah dunia ini, tundukkan dunia ini, tapi jangan dikuasai dunia. Orang tak Islam bayar. Orang Islam kenapa tak bayar? Orang Islam bayar zakat. Kalau ada orang mengatakan Islam tak bayar, Islam bayar zakat. Orang tak Islam bayar jizyah namanya, pajak untuk keamanan, keselamatan. Tukang kutipnya namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Duit ini kemana dimasukkan? Duit ini dimasukkan di Baitul Mal. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, jizyah masuk ke Baitul Mal, bendahara negara. Faqadima bimalin minal Bahrain. Abu Ubaidah datang membawa duit dari Bahrain. Fasami'atil Ansar, orang-orang Ansar mendengar bahwa Abu Ubaidah datang bawa duit. Orang yang pindah dari Makkah, Muhajirin. Orang yang menunggu di Madinah, Ansor. Orang Ansor mendengar Abu Ubaidah datang bawa duit. Biqudumi Abi Ubaidah, Abu Ubaidah datang. Fawafau salatal fajri, maka mereka datang ke Masjid Nabawi berjumpa salat al-fajri, salat subuh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuhlah mereka sama Nabi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah selesai salat sama Nabi, insarafa, Nabi pun selesai salat, mereka pun fata'arradu lahu, mereka pun berdatangan, berkumpul. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum, waktu menengok mereka ramai, Nabi senyum. Senyum Nabi menengok mereka ramai. Summa qala, kemudian Nabi berkata, nah inilah hadisnya. Ini tadi kronologis ceritanya. Nah ini hadisnya. Apa kata Nabi? Abshiru, bergembiralah kamu. Abshiru, basyiran, kabar gembira, nadhiran, peringatan. Abshiru, berbahagialah kamu, bergembiralah kamu. Wa ammilu ma yasurrukum. Ammilu,
berkeinginan, bercita-cita, ma yasurrukum, sesuatu yang membahagiakan kamu. Kita tak boleh susah hati. Kalau datang rasa susah hati, itu bisikan setan. Kita disuruh bahagia. Kalau makin mengaji makin susah hati, perlu direnungkan lagi. Ini ngaji apa ini? Kok susah aja? Kalau berjumpa sama orang, kita mesti wajahnya cerah, bahagia. Jangan suntuk. Ada orang ini bukan cuma dia suntuk, menengok muka dia pun kita ikut suntuk. Udahlah kita suntuk, gara-gara solar naik, suntuk, bawaannya suntuk. Tak boleh. Kata Nabi, absyiru, berbahagialah. Wa amilu, berkeinginan, ma yasurrukum, sesuatu yang membahagiakan. Kalau orang barat menyebutnya mood, maka ada namanya bad mood. Bangun pagi, mandi, baca Quran, zikir, sholat sunat, memperbaiki mood. Tidur lambat, kurang istirahat, kurang tidur, lambat bangun, tak sembahyang subuh, lambat sarapan, bad mood. Mood ini mesti dijaga. Saya mesti menjaga mood saya. Dari awal mesti saya jaga mood saya. Makanya kalau saya pergi ceramah, kalau udah lambat 10 menit, tak usah sama sekali. Karena kalau sudah bad mood dari awal, nah kita pun ceramah itu mengamuk-ngamuk aja bawaan. Nah, mood ini mesti dijaga. Dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan jamaah. Fa wallahi, demi Allah, kata Nabi, mal faqru akhsha alaikum, aku tidak khawatir kamu miskin. Nih kata Nabi, wallahi demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, aku tidak khawatir kamu miskin. Walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum, yang aku khawatirkan Allah membukakan dunia ini kepada kamu. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi, aku tidak khawatir kalian miskin lalu kalian jadi kafir. Tidak. Kalaupun kalian miskin, kalian insya Allah tetap sholat. Kalaupun miskin, tetap baca Quran. Kalaupun miskin, tetap zikir. Kalaupun miskin, tetap ke masjid. Yang ku khawatirkan, dunia ini dibukakan untuk kamu. Maksudnya, yang ku takutkan kalian jadi kaya, dan setelah kaya, kalian jadi lupa Allah. Betul. Yang dicakapkan Nabi ini, betul, terbukti sekarang. Banyak orang miskin, tapi dia tetap ke masjid. Bapak Anu yang dulu selalu ke masjid itu kan kenapa tak pernah ke masjid lagi? Udah maju usahanya sekarang Pak Ustaz. Jadi tak pernah ke masjid lagi. Itulah yang ku khawatirkan, kata Nabi. Antubsatad dunya alaikum. Dibukakan Allah dunia ini kepada kamu. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu dibukakan Allah dunia. Akhirnya setelah mereka dapat dunia macam mana? Fatanafasuha, mereka berebut-rebut. Satu madu jatuh setetes dari atas sarang lebah, jatuh setetes. Datang semut berebut-rebut madu. Pertama, kaki semut.
Rencana dia mau minum madu, rupanya mati dalam madu. Datang semut yang lain, mati. Datang semut yang lain, mati. Akhirnya setumpuk semut mati bukan kelaparan, tapi mati dalam madu. Mati gara-gara dunia. Fatana fasuha, kamu berebut-rebut dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang sebelum kamu berebut-rebut dunia. Siapa orang sebelum kita yang dibukakan Allah dunia? Babilonia. Di mana Babilonia itu sekarang? Mesir. Siapa nama rajanya? Nebukadnezar. Dibukakan dunia, berebut. Hancur Nebukadnezar. Muncul peradaban baru, namanya Persia. Siapa nama rajanya? Kaisar Cyrus. Naik Nebukadnezar, Irak sekarang. Datang Iran, pam, hancur. Muncul peradaban baru, Fir'aun, Parau, hancur. Muncul peradaban baru, Rom, nama rajanya Kaisar, hancur, berebut-rebut dunia. Jadi kalau ada orang sekarang menengok penguasa-penguasa, orang-orang politik berebut-rebut dunia, lalu dia kaget, lalu dia terkejut. Ustadz, gimana dunia ini sekarang? Dunia ini dari dulu memang udah begini. Kenapa kau terkejut menengok dunia ini? Seakan-akan dunia ini baru muncul kemarin. Nebukadnezar hancur, Cyrus hancur, Fir'aun hancur, hancur. Datang peradaban Cina, hancur. Sekarang peradaban dunia ini, Rusia, Amerika, Cina, Korea Utara, ini yang sedang. Siapa yang paling hebat sekarang? Siapa yang paling banyak nuklirnya? Dialah yang menguasai dunia sekarang. Karena orang paling takut nuklir. Dulu Jepang hancurkan nuklir, Hiroshima, Nagasaki, habis. Fatuhlikakum, kamu dibinasakan Allah, kama ahlakatshum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Sepakat Imam Bukhari dan Muslim memuat hadis ini. Inilah hadis yang paling tinggi kualitasnya, karena ada dalam sahih Al-Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Jadi kalau begitu tak boleh dunia ini kita ambil. Boleh. Jangan gara-gara ini balik dari pengajian ini kita meninggalkan dunia. Oh, tadi subuh kami udah mengaji, katanya dunia ini mesti diambil. Tapi jangan gara-gara dunia menghalalkan yang haram. Jangan gara-gara dunia saling membunuh. Jangan gara-gara dunia saling mengkhianati. Dunia ini terlalu ringan untuk merusak persaudaraan kita. Dunia ini terlalu remeh-temeh untuk menghancurkan ukhuwah kita. Orang berkelahi gara-gara apa? Dunia. Itu kawan kau dulu, kawan. Terus kenapa berkelahi? Gara-gara dunia. Orang berkelahi gara-gara kekuasaan yang besar. Ini gara-gara hal yang kecil, remeh-temeh, kelahi. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari dunia. Masjid ini besar kan karena dunia? Iya.
Lampu cantik kan karena dunia, betul. Karpetnya bagus karena dunia, ya. Inilah dunia yang bisa dibawa ke akhirat. Ada dunia ini hanya tinggal di dunia ini saja, tapi ada dunia ini yang bisa kita bawa menjadi bekal di akhirat. Kita lanjutkan 458. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an. Dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id al-Khudri. Qala, dia berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Nabi duduk di atas mimbar. Mimbar Nabi tangganya 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kenapa sampai 7? Biar nampak di kamera. Nabi tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi duduk di atas mimbar. Wajalasna haulahu. Kami duduk di sekeliling dia. Oh, indahnya hidup sahabat. Nabi duduk di tangga ketiga. 1, 2, 3. Kami duduk mengelilingi dia. Mimbar Nabi tidak pakai pagar. Tak ada pagar. 3 aja. 1, 2, 3. Duduk Nabi situ. Sahabat pun keliling. Awalnya Nabi hanya bersandar di batang kurma. Nabi kalau mau menyampaikan sesuatu tegak dia di batang kurma, tak ada mimbar. Datang seorang perempuan, selalu yang punya inisiatif nih perempuan. Ya Rasulullah, ya, indi najjar, aku punya tukang kayu di rumah, boleh ku buatkan mimbar? Kata Nabi, buatlah. Dibuatkanlah mimbar 3. 1, 2, 3. Meninggal Nabi, Abu Bakar kan 3 nih, 1, 2, 3. Meninggal Nabi, Abu Bakar tidak mau duduk di tempat duduk Nabi karena dia merasa tak layak. Akhirnya Abu Bakar duduk di tangga kedua. 1, 2, 3. Nabi biasa duduk sini. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar duduk di tangga kedua. Ditambah 1 lagi di bawah. Mimbar Nabi itu dinaikkan, ditambah 1. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Umar merasa tak layak duduk di mimbar tempat duduknya Abu Bakar. Turun dia di tangga ke-1. Dinaikkan lagi ini, ditambah setangga lagi. Itulah kenapa tangga ini ke atas. Jelas? Begitu ceritanya kenapa tangga ini bertambah. Jangan nanti gara-gara kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah, bid'ah lah tangga-tangga ini. Kronologisnya begitu. Nabi duduk di tangga ketiga, kami duduk di sampingnya. Apa kata Nabi waktu duduk di situ? Oh, jadi kalau gitu Nabi duduk. Kalau khutbah Jumat dia berdiri. Tapi kalau hanya menyampaikan sesuatu dia duduk. Kenapa Ustaz tak buat begitu? Mestinya Ustaz ngajar ini duduk di situ lah. Mestinya begitu. Kalau khutbah Jumat baru berdiri. Kalau biasa duduk di situ. Kalau kita buat begitu, nanti dikomen orang, alah macam Nabi aja katanya pula. Ini serba salah kita ngaji ini. Ya? Ini cerita Nabi. Apa kata Nabi? Inna mimma akhafu alaikum, yang kutakutkan
yang ku khawatirkan, yang ku cemaskan menimpa kamu nanti, mim ba'di, sesudah aku mati nanti. Aku tak takut kalian miskin, aku tak takut kalian susah. Apa yang ku takutkan? Ma yuftaha alaikum min zahratid dunya, dibukakan Allah kepada kamu zahratid dunya, bunga-bunga dunia ini dibukakan Allah. Dan ketika dibukakan Allah, kalian berebut-rebut. Coba renung sejenak, betapa banyak kawan kita berkelahi waktu susah atau waktu senang. Waktu senang. Dulu waktu sama-sama susah, enak kita minum kopi. Sekarang udah agak senang sikit, jumpa pun dah tak sedap lagi. Maka saya posting pernah, dunia ini terlalu remeh-temeh untuk merusak persaudaraan kita. Kawan-kawan, kita buat yayasan, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat, supaya kita bisa kumpul tiap bulan. Kalau gara-gara yayasan nih kita bersaudara, kita memperhatikan anak yatim, kita buat sekolah tahfiz, ayo kita teruskan. Tapi kalau gara-gara ini kita berkelahi, baguslah tak usah kita buat. Bulan Agustus, bulan Januari, kumpul kawan-kawan, kita pergi umroh, mengajak jamaah. Kalau gara-gara umroh ini kita bersaudara, ayolah kita pergi. Tapi kalau gara-gara ini kita berkelahi, kenapa Korea Utara sama Korea Selatan berkelahi? Gara-gara nuklir. Kenapa Zelensky dengan Vladimir Putin berkelahi? Gara-gara negara. Ustadz tuh kenapa berkelahi? Gara-gara umroh. Terlalu remeh-temeh dunia ini buat kita berkelahi. Kenapa dia berkelahi? Gara-gara subscriber, gara-gara follower. Aku tak khawatir kalian susah karena miskin. Yang ku khawatirkan, dibukakan Allah bunga-bunga dunia ini. Terus wazinataha, perhiasan-perhiasan dunia. Apa perhiasan dunia ini? Nisa wal banin. Nisa, perempuan. Berkelahi gara-gara perempuan. Macam tak ada aja perempuan lain. Kau dulu akrab sama dia, ya. Kenapa berkelahi? Aku jatuh cinta sama perempuan, Pak Ustaz. Terus aku jatuh cinta sama dia juga. La ilaha illallah. Begitu banyak perempuan. Tak bisa kau jatuh cinta sama yang lain. Ketika cinta tak bisa memilih, Ustaz, mati kita. Nisa wal banin, berkelahi gara-gara anak. Kalian kan bertetangga, iya. Berkawan dekat, iya. Kenapa berkelahi? Gara-gara anak, Pak Ustaz. Anakku menyentil telinga anak dia, habis itu berkelahi kami. Anaknya akrab, bapaknya tak bisa lagi. Wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahab wal fiddah, berkelahi gara-gara emas. Berkelahi gara-gara emas. Bisa pula kita berkelahi hanya gara-gara emas 2 gram. Orang bisa akrab gara-gara emas. Siapa itu? Itu yang menggarap tambang emas di Papua. Bisa dia akrab. Ini gara-gara 2 gram berkelahi. Wal an'am, ternak. Wal harth, kebun. Berkelahi gara-gara dunia.
rusak hubungan gara-gara dunia. Wa zinataha, perhiasan. Coba tengok, yuftaha alaikum, Allah yang membukakan dunia. Kalau ada orang kaya, konglomerat, bisnismen, Allah membukakan dunia. Banyak orang kalau dia sedang susah, aku sedang diuji Allah, aku sedang diuji Allah nih Pak Ustadz. Tapi pas dia kaya, ini hasil usaha saya. Salah. Kalau kau sedang susah, Allah sedang menguji aku. Kalau kau sedang kaya, Allah sedang menguji aku. Dari mana Ustaz ngambil dalil itu? Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini rezeki dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku menjadi kufur. Ya Allah, jangan sampai dunia ini merusak hubungan kami ya Allah. Terlalu banyak hubungan ini rusak karena dunia. Ustaz ini ceramah atau curhat? Saya ceramah. Curhatnya apa di sini? Di Facebook. Sahih hadis muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita lanjutkan 459. Wa anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Inna dunya, sesungguhnya dunia ini, hulwatun, manis, asin, asam, pedas, hambar. Manis, asin, asam, pedas, hambar. Kenapa yang dipilih hulwatun? Kenapa Nabi tak mengatakan dunia ini pedas? Kenapa yang dipilih dunia ini manis? Karena rata-rata manusia suka yang manis. Kecuali orang Sunda, tehnya hambar, tak pakai gula. Orang Melayu tehnya 2 sendok. Udah habis pun kita minum, masih terasa manis. Dunia ini manis. Membuat nasi pun nasi manis namanya. Orang Melayu nasi namanya nasi manis. Bahasa Jawanya wacik. Ketan, katan kata Minang, pului, pulut, dikasih gula merah, dikasih santan, nasi manis namanya bahasa Melayu. Semua manis. Beras ditumbuk, dimasukkan gula merah, manis. Habis makan yang masin-masin, pasti mulut ini dikasih manis-manis. Orang Melayu menyebutnya cuci mulut. Bahasa kampung awak, dessert. Cuci mulut. Suka yang manis-manis. Minum teh, manis. Ustadz, kalau minum kopi jangan pakai gula Pak Ustadz. Kopi pahit, saya tak bisa. Saya mesti pakai gula, manis. Dunia ini manis. Kenapa? Karena kecenderungan manusia suka yang manis-manis. Dan ternyata yang manis-manis inilah yang jadi penyakit. Namanya kencing manis. Yang pahit-pahit itulah yang jadi obat. Namanya jamu. Sambiroto, pahit. Apa yang macam kunyit tuh?
temulawak pahit. Yang pahit-pahit tuh bagus, obat. Jangan terlalu banyak minum yang manis-manis, karena semua berasal penyakit dari yang manis. Kalau manisnya terlalu banyak di gigi, gigi berlobang. Maka anak jangan dikasih gula, coklat. Sami sampai sekarang giginya tak tumbuh-tumbuh gara-gara manis-manis. Kalau gulanya terlalu banyak di kulit, kulit kering, bahkan jadi hitam. Kurangi gula. Tadi sebelum ke sini saya buka handphone, sahabat Bapak B.J. Habibie waktu di Jerman pulang ke Indonesia jadi menteri zaman Pak Harto, masih hidup sekarang. Sejak tahun 2000 sampai sekarang tidak makan nasi. Sehat, sudah 90 umurnya. Letakkan nasi, biarkan datang semut. Kenapa? Karena nasi manis. Aslinya orang Melayu tidak makan nasi. Makan apa? Sagu. Tengok di Selat Panjang, mie sagu. Orang Papua tak makan nasi, makan papeda. Dibawa orang tuh sagu segini, siram air, gini kan pakai supit. Coba Pak Ustadz, bagus, efisien, waktu tak habis mengunyah. Ini gini, masuk, tak habis waktu mengunyah, gulanya tak tinggi dan kenyangnya lama. Jangan biasakan anak kita makan nasi. Ustadz, saya sudah meninggalkan nasi putih, tapi saya tetap makan nasi minyak, nasi mandi, nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning, nasi lomak, nasi padang. Tak bisa meninggalkan nasi ini. 4 tahun di Mesir makan nasi, 2 tahun di Maroko makan nasi. Jangan menyiksa diri. Kalau mau meninggalkan nasi dari kecil anak kita, jangan biasakan makan nasi. Kalau udah terlanjur, makan aja lah. Nikmati hidup, tapi jangan banyak-banyak, sedikit. Ad-dunya khulwatun, dunia ini manis, khadiratun, hijau. Kenapa yang dipilih warna hijau? Ada merah, ada kuning, ada coklat. Kenapa yang dipilih hijau? Karena kecenderungan manusia suka pada yang hijau-hijau. Mana contohnya? Ustadz Somad, ini kalau bisa di halaman ini tanam ya. Udah berapa jamaah yang datang nyuruh saya tanam. Nah, kami belilah bunga pohon-pohon bonsai hijau, supaya hijau mata kita Pak Ustadz. Karena kodrat manusia hijau. Dan ternyata pakaian penghuni surga pun nanti adalah khudrun min sundusin khudrin, dari sutra berwarna hijau. Kata Imam Al-Ghazali, mata kalau mau awet sering-sering menengok warna hijau. Makanya orang kadang batu cincinnya hijau. Kalau hijau namanya zamrud, kalau merah namanya yakut, kalau biru namanya blue safir. Nah, hijau. Tengok hijau. Dunia ini manis dan hijau. Kenapa karpet kita biru? Yang nyumbang ngasih itu usah banyak-banyak ulah.
Mudahlah dikasih, banyak permintaan. Terserahlah mau kasih apa. Asal jangan terkait dengan warna partai. Wa innallaha ta'ala mustakhlifukum. Allah Ta'ala nanti memberikan kamu kekuasaan fiha di dunia ini. Mustakhlifukum, mengangkat kamu menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengangkat kamu menjadi penguasa di dunia. RT, RW, camat, bupati, gubernur, presiden, Allah yang mengangkat kalian. Jangan kalian macam-macam. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Tu'izzu man tasha, Allah meninggikan setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, Allah menjatuhkan serendah-rendah. Fayanzuru, dititipkan Allah kuasa kepada kalian. Ini kuasa dari aku, kata Allah. Aku kasih kau. Fayanzuru, Allah menengok. Kaifa ta'malun, apa yang kau lakukan dengan kekuasaan yang ada di tanganmu. Manusia ini berubah disebabkan tiga. Manusia ini berubah disebabkan tiga. Kalau ada manusia tidak berubah karena tiga ini, mantap, the best. Pertama, jadi penguasa. Dua, punya harta. Tiga, dekat dengan kekuasaan. Manusia berubah karena tiga. Satu, dikasih kuasa. Dulu baik kali dia sama saya, Pak Ustaz. Kalau jumpa senyum. Sekarang baru jadi RT. Jangan tersinggung Pak RT. Satu, manusia berubah karena kuasa. Dua, harta. Tiga, dekat dengan kekuasaan. Belum jadi penguasa lagi, baru jadi jurkam. Dekat dengan kekuasaan. Udah mulai berubah. Dulu pakai helm kemana-mana. Sejak dekat sama polisi udah tak pakai helm lagi. Saya, gua tak pakai helm. Siapa mau nangkap awak? Allah kasih kekuasaan. Setelah itu Allah tengok. Kaifa ta'malun? Apa yang akan kau lakukan setelah kau kasih kuasa? 7 dipinjamkan Allah ke kita. Yang dipinjamkan Allah ke kita ini 7. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. 7. Maka waktu sembahyang, waktu sholat, yang 7 ini balikkan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kudrat yang ada sama aku ini, kudrat engkau. Kudrat itu apa? Kemampuan. Ini namanya kudrat. Iradat, keinginan. Saya ingin mengambil air. Iradat, keinginan. Saya mampu mengambilnya. Kudrat. Kudrat, iradat. Ilmun, hayat, napas. Sama, basar, kalam. Bukan punya kita, punya Allah. Yang 7 ini nanti dicabut Allah, habis. Tak ada kudrat, tak ada idradat, tak ada ilmun, tak ada hayat, tak ada sama, tak ada basar, tak ada kalam. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku tak penguasa Pak Ustaz, aku tidak khalifah, aku tak sultan. Iya, tapi kau dikasihnya 7 ini. Ku kasih kau ini,
kaifa ta'malun, kau pakai untuk apa ini? Fattaqud dunya, fattaqud dunya, takutlah kamu pada dunia, bukan hati-hati, waspada. Jangan takut dunia lalu kita meninggalkan dunia. Ittaqud dunya, takutlah dunia. Inilah yang disenangi oleh Belanda. Belanda datang ke Sumatera, lalu orang Sumatera dibilangnya, takutlah kamu pada dunia. Akhirnya Belanda menanam karet, Belanda menanam sawit, Belanda membawa apa tuh yang untuk cerutu, tembakau Delhi, dibuatlah rel kereta api dari Pangkalan Berandan sampai ke Rantau Prapat. Belanda membuat. Bukit Tinggi, Belanda membuat kereta api. Orang Islam disuruh banyak-banyak berzikir aja, banyak-banyak beribadah aja. Ittaqud dunya, bukan itu maksudnya. Maksudnya genggam dunia ini, berkuasalah, ambillah dunia ini, tundukkan dunia ini, tapi jangan dikuasai dunia. Ittaqud dunya, wattaqun nisa. Jadi jangan diterjemahkan ittaqud dunya, takutlah dunia. Ittaqun nisa, takutlah pada istri. Sesat itu. Ittaqun nisa maksudnya hati-hati, waspada terhadap perempuan. Sekarang memang kalian waktu masih mahasiswa belum apa-apa lagi. Nanti 2036, 2046, ketika kalian nanti mau mencalon jadi wali kota Rimbo Panjang, barulah muncul kasus-kasus itu, naik dia ke atas. 2018, 2019 saya ikut kampanye dengan Bapak Fulan di Sumatera Utara. Parah kali orang politik ini Pak Ustadz. Kenapa? Cewek-cewek saya SMA dulu pun didatangi orang ini, mau dinaikkan. Saking nggak ada lagi kasus itu, udah dicari-cari kasusnya nggak ada. Pajak aman, bisnis aman. Cewek-cewek SMA dulu pun dicari orang tuh Pak Ustaz. Apalagi dulu, apalagi zaman sekarang. Ingat, jejak digital itu kejam. Ittaqun nisa, takutlah kamu kepada perempuan. Maksudnya banyak orang tergelincir, jatuh, terpleset, hancur disebabkan dunia. Ittaqud dunya, ittaqun nisa. Isi dunia ini apa? Harta, tahta, wanita, Toyota. Sakit hati pula, Daihatsus. Itulah isi dunia ini. Ittaqud dunya. Jangan diartikan ittaqud dunya tinggalkan dunia. Kalau ditinggalkan dunia, habislah dunia ini diambil Israel. Salahuddin Al-Ayyubi menundukkan dunia. Muhammad Al-Fatih menundukkan dunia. Silakan berkuasa, pakai kekuasaan itu untuk menolong orang miskin, untuk buat pesantren, pendidikan gratis. Ittaqun nisa, punya istri solihah. An-nisa, punya anak perempuan penghafal Quran. Perempuan itu jadi emak, jadi istri, jadi adik perempuan, jadi anak perempuan, jadi kakak perempuan. 5 perempuan. Kalau dia jadi istri, solihah.
tenang lakinya, tenang anaknya. Kalau dia jadi emak, solihah, tenang anaknya, tenang cucunya, tenang menantunya. Kalau dia jadi kakak, solihah, membimbing adik-adiknya. Kalau dia adik, solihah, tenang abangnya. Berapa banyak hilang harga diri abang gara-gara adik merusak kehormatan. Kalau dia jadi makcik, tenang anak kemanakan. Ini perempuan ini 5. Ittaqun nisa. Kalau ibu mendidik anak ibu dengan baik, menantu ibu tak susah. Saya sampai hari ini, sampai subuh tadi, mandi, anduk tuh masih saya letakkan di tempat menjemur anduk. Karena mak saya mengajarkan, jangan kau letakkan anduk ini di atas tempat tidur basah, tak boleh. Sampai sekarang masih masuk ke kepala. Saya sampai hari ini, kalau makan, piring masih saya angkat sendiri ke dapur. Karena mak mengajarkan, jangan ada piring di kamar, jangan ada piring di tempat tamu, tak boleh. Kalau ibu didik anak ibu dengan baik, menantu ibu tenang. Tapi kalau anak kurang ajar, menantu poneng, guru di sekolah stres. Orang sholat sini ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lari anak tu ke atas, boom, wow, boom, wow. Udah giliran at-tahiyatul, turun dia ke bawah. Alah, ustaz kayak waktu kecil nggak pernah begitu aja. Nggak pernah. Aku kecil tak pernah begitu. Kenapa? Karena mak nih, kau ke masjid sembayang, jangan kau lari, malu aku. Begitu dia menasihati, masuk kotak. Maka saya heran nengok anak-anak ini, boom, boom, macam mau runtuh masjidnya. Tak diajar maknya di rumah. Ittaqun dunya, ittaqun nisa. Sahih hadis nih Pak Ustaz. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Level 3. Level atas ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Level 2 ada dalam Sahih Bukhari saja, tak ada dalam Sahih Muslim. Level 3 ada dalam Sahih Muslim saja. Level 4 tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, tapi ciri-ciri sifatnya sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu level 4, adanya dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. 4 level hadis. Bukhari Muslim, Bukhari saja, Muslim saja, tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tapi cukup syarat Bukhari dan Muslim. 4 level hadis. 3 hadis yang kita kaji subuh ini, 457, 458, 459. Rabu depan 460. Di rumah ada anak tidak mau sholat, sudah disuruh berkali-kali, tapi tak mau sholat dan ibadah kepada Allah. Apakah orang tua berdosa? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh umur 7 suruh. Wadribuhum fil ashrah, umur 10 pukul. Tak mau juga usir. Kau kalau tak sembahyang, aku tak mau ngasih kau makan, pergi kau dari rumah. Apakah orang tua berdosa?
orang tua menanggung dosa anak yang tak sembayang karena di bawah tanggung jawab dia. Mendidik anak dua gendang. Kalau tak dia mati, kita mati. Aku berhenti mendidik kau, dua. Aku mati atau kau mati. Mati kau, berhenti aku mendidik. Atau mati aku, berhenti aku mendidik kau. Selama aku masih hidup, selama kau masih hidup, maka aku tak berhenti mendidik kau. Sekarang ini generasi strawberry. Orang tua tidak boleh berkata kasar, nanti mental anak terluka. Jelas. Pakar-pakar pendidikan parenting tak boleh bersuara tinggi, tak boleh menggunakan pemilihan kata-kata yang menyinggung perasaan, nanti batinnya terluka. Wih, apa? Seorang perempuan, orang Indonesia tinggal di Belanda, buat video vlog. Saya stres tinggal di sini karena saya nggak bisa memarahi anak. Kalau dia memarahi anaknya, jangan nangis. Didengar sama orang, dilaporkannya ke Komisi Perlindungan Anak, masuk penjara. Tak boleh menggunakan kata yang dipilih tak boleh kasar, suara tak boleh tinggi. Akhirnya stres dia, anak nakal tak bisa mengamuk, tak lepas, paksa mengamuk ke laki, ke anak tak bisa. Muru auladakum bisolah, suruh anak kau sembahyang bertujuh. Wadribuhum fil asroh, pukul 10. Wa farriquhum fil madaji, pisah tempat tidur. Kalaulah teori-teori orang barat ini betul, udah gila lah kita ini semua yang hidup Gen X. Ini Gen X nih yang lahir 70-an 80-an ini namanya Gen X. Sekarang ini Gen Z, ada lagi namanya Gen Alpha. Ini tak boleh disentuh, sentuh sedikit terluka. Apa ini? Kalau betul lah teori mereka ini, bahwa yang dimarahi, yang dipukul itu gilo laku ini. Dipukul guru pakai rotan, ditempeleng, digundul di pondok, dipukul pakai batang sapu, kelepak batang sapu, sajadah, sehat, bagus, bisa kuliah sampai doktor. Sekolah tak mau, cabut, sediakan psikolog. Nah, psikolog nanya, ada apa nak? Apa? Nah, habis itu tanya, kenapa anak saya nih bu? Batinnya terluka. La ilaha illallah, batinnya terluka kata kau. Bawa ke sini psikolog biar ku lukai batinnya. Apakah di akhirat menjadi penghalang buat masuk surga Pak Ustadz? Tahun 2017, 18, 19 2017 saya khutbah tentang runtuhnya Turki Utsmani di Masjid Raya Senaplan. Itu video yang viral, di share orang. Saya bawalah mak nih pengajian ke Medan, kemana-mana tempat yang ramai-ramai. Tunjuknya saya, kau jangan macam-macam. Kalau saya udah ustadz, saya udah S2, saya udah dosen. Dia umurnya meninggal 70-71. Udah tua udah.
Tapi kalau mengajar, kau jangan macam-macam. Enggak ada istilah dia udah dewasa, dia udah besar, enggak ada. Ibu jangan berhenti bercakap, kau jangan kau macam-macam. Saya pun gitu. Insya Allah makin tua makin garang. Tapi kalau udah diam mulut kita, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti merepet, mengamuk, menasehati anak-anak. Itulah lagi yang tinggal ditakuti. Kalau tidak, habislah, tak ada remnya dunia ini. Nauzubillah. Dimasukkan ke pondok udah, diajar sudah, dididik sudah, dinasehati sudah, jahat juga didoakan. Malam didoakan. Jangan tinggal tahajud malam. Bacakan Al-Fatihah, hembuskan ke kepalanya. Minta kepada Allah SWT. Semua ikhtiar sudah dilakukan, jahat juga dia. Berarti memang penghuni neraka jahanam lah dia juga. Enggak ada salah kita lagi udah. Tak bisa Allah menyalahkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Umar, iya, anakku ini kurang ajar Umar. Hukum dia. Oh, Umar bin Khattab nanya dulu. Ada yang mau disampaikan? Umar bin Khattab, ya, kami ini anak, ya. Apakah kami anak ini punya hak? Kata Umar, ya, kalian punya hak. Apa hak kami? 3. 1, carikan ibu yang baik. 2, nama yang baik. 3, makan yang baik. Maknya baik, namanya baik, makannya baik. Kenapa maknya baik? Oh, maknya ini nanti yang akan merepet. Oh, pulang jam berapa? Nih, maknya baik. Namanya baik. Nama nilai yang akan dipanggil dari pagi. Ya Hasan, ya Hasan, ya Hasan, ya Hasan. Baik, 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 baik. Kalau baiknya besar, Hasan. Kalau baiknya kecil, Husain. Husain baik kecil. Muhsin, memperbaiki. Namanya baik, makanannya baik. Ihsan, baik. Kenapa makanan mesti baik? Makanan semangkok masuk ke mulut jadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Otaknya baik, matanya baik. Otaknya baik, telinganya baik. Otaknya baik, mulutnya baik. Tapi kalau udah 3, emaknya tak baik, namanya tak baik, makanan tak baik. Yang capek siapa? Guru. Makin kurus guru-guru di Az-Zahra. Guru mengaji, 15 orang mengaji malam. Kalau anak ini tak baik, stres orang untuk mengajar, tak baik. Nauzubillah. Apakah boleh kita menjual kotoran hewan seperti tai kambing, tai sapi, tai ayam? Kalau ada orang menjual 1 karung tai ayam untuk pupuk pohon-pohon ini, yang dibeli itu bukan tainya. Yang dibeli itu adalah jasanya. Jasa dia mengambil, memasukkan ke karung, mengikatkan tetes puluh keringatnya itu. Tai ayam. Tapi jangan logika ini ke babi. Kau jual babi? Enggak. Itu jasanya. Nah, ini tidak berlaku kepada semua. Jadi menjual
tai ayam untuk pupuk hukumnya mubah, karena yang dibayar itu bukan tainya. Maka jangan tulis itu jual beli tai, buat jual beli pupuk kandang. Sebetulnya pemilihan kata bahasa itu untuk menghindari yang haram tadi. Itu logika hukumnya. Keringat dia mengurus baunya itu yang dibayar kompensasi. Mubah hukumnya. Al aslu fil asya, hukum segala sesuatu al ibahah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Ketika datang dalil lain yang mengharamkan. 3. Yang pertama, mahrul baghi. Mahrul baghi hasil kompensasi dari seks. Maaf cakap. Mahru artinya duit. Baghi perempuan nakal. Mahrul baghi. Hulwanil kahin. Hulwan manis, kahin dukun, manis-manis dukun. Karena dukun ini kerjanya tak keras, tak berkeringat, maka duitnya itu disebut dengan hulwan. Dalam hadis Nabi, hulwanil kahin, duit dukun, itu tak boleh. Adapun berkeringat dia, jasa mengumpulkan kotoran hewan ini untuk jadi pupuk, maka jual belinya mubah, boleh. Bagaimana hukum puasa berniat puasa Daud? Yasumu yauman, puasa hari ini, wa yuftiru yauman, makan besok. Hari Rabu puasa, hari Kamis makan. Atau hari Rabu makan, hari Kamis puasa. Tapi bertepatan dengan Idul Adha. Puasa Daudnya lanjut atau stop? Puasa Daudnya berhenti pada tanggal 10 makan, 11 makan, 12 makan, 13 makan, 14 puasa balik. Haram berpuasa pada 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Selain daripada itu, lanjutkanlah puasa Daud. Bagi yang berpuasa Daud, lanjutkanlah puasa Daud. Bagus puasa Daud. Ada yang lebih berat lagi dari puasa Daud. Puasa dahar. Bukan dahar. Kalau dahar itu makan. Kumaha, dahar. Kalau dahar, puasa tiap hari. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Sayyidatuna Aisyah puasa dahar. Suami tak ada, anak tak ada, puasa terus. Aisyah itu puasa sampai meninggal. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, puasa dahar. Bagus. Salah satu obat kanker, puasa. Kanker itu makanannya gula. Jadi supaya kanker itu mati, jangan kasih dia gula. Teh gula, nasi gula, lontong gula, kopi gula, susu kental manis gula asli, tak ada susunya sama sekali. Gula yang dikentalkan, warnanya warna susu, disebut susu kental manis, gula asli. Minum-minuman kaleng, gula. Suplemen supaya kuat nyetir, supaya nggak ngantuk, gula. Minuman bersoda, gula. Gula itulah yang menghidupkan kanker. Maka kalau gulanya kurang, sudah banyak melaksanakan terapi, buka puasa minum air putih,
makan tahu, tempe, sayur, ikan, sehat. Mati kanker. Kalau saya puasa terus matilah saya Pak Ustadz. Bagus. Mati kau, mati kanker terus kalian. Enggak ada orang mati karena puasa. Belum pernah ada orang mati karena puasa. Sehat orang berpuasa. Saya pernah lihat video TikTok. Sahabat Nabi bertanya, apa yang lebih menjijikkan dari air liur anjing? Wanita yang berkata kasar. Ini dalil atau ungkapan ulama saja Pak Ustadz? Ini bukan hadis, tapi maknanya bagus. Kalau maknanya bagus, jangan langsung dinisbatkan ke Nabi. Kebersihan sebagian dari iman. Diterjemahkan ke bahasa Arab, an-nazafatu minal iman. Bukan hadis. Diajarkan ke anak TK. Anak TK, hadis tentang kebersihan. An-nazafatu minal iman. Bukan hadis. Yang hadis, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu setengah dari iman. Maksudnya kesucian berwudu setengah dari iman. Sholat. Iman itu sholat. Dari mana Ustadz mengambil dalil iman itu sholat? Innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kamu. Tengok tafsirnya. Sholatakum. Wudu setengah dari sholat. Karena kalau tidak sah wudunya, batal sholatnya. Bunyi hadisnya, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu setengah iman. Itu hadis. Tapi jangan katakan an-nazafatu minal iman. Itu kata-kata hikmah, bukan hadis. Jika ada seorang istri bekerja mencari nafkah, suaminya tidak bekerja. Sebelum menikah, status istri dan suami adalah janda dan duda. Membawa anak masing-masing. Janda membawa anak, si duda membawa anak. Nikah mereka. Si duda tak bekerja, si janda bekerja. Pertanyaan, apakah wajib istri membiayai anak si suami sedangkan hanya dia yang bekerja? Si suami ngomong ke istri, si suami bercakap ke bininya, aku sebagai suami wajib mengasihi kau dan anak kau dengan aku dan anakku dari biniku. Aku wajib mengasihi 5. Makan kalian, pakaian kalian, tempat tinggal kalian, pendidikan kalian, perhatian. 5. Karena aku tak sanggup, karena aku sedang tidak dapat kerja, maka ku pinjam duit kau. Suami meminjam duit istri. Tulis Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Ku pinjam duit kau.